karena memang isinya sangat luar biasa. Khosais ummatil Muhammadiyah. Ini nggak ada kaitannya ormas Muhammadiyah, enggak. Ini tadi sangkanya ngajinya NU tapi kok Muhammadiyah ya, enggak. Ini karena penisbatan ya, kalau bahasa penisbatan aja, penisbatan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad, ya kepada kita nih. Suatu umat yang sangat luar biasa. Dalam beberapa riwayat yang akan dibela-belain abis-abisan sama Rasulullah kelak. Bukan hanya ketika di akhirat, ketika Rasulullah masih hidup pun Rasulullah selalu ngebelain kita. Dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban, yang mana sanadnya sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin yang merupakan salah satu di antara istri baginda Rasul ngelihat wajah Rasulullah lagi seneng banget, lagi seneng nih, pokoknya lagi sumringah. Akhirnya saat itu Aisyah bilang, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Ya Rasulullah, enggak bilang wahai suamiku, enggak, tapi bilangnya menyapanya ya Rasulullah. Gelarnya yang dipanggil. Sama Allah pun kalau kita tilawah Quran nih para jamaah, kalau kita tilawah Quran, manakala Allah sifatnya berseru panggilan kepada Nabi Muhammad, itu panggilan kemuliaan. Yang dipanggilnya itu bukan namanya tapi gelarnya, ya ayyuhan nabi dan lain sebagainya. Tetapi ketika memanggil nabi yang lain, dipanggilnya hanya namanya saja. Contoh, ya Yahya hudhil kitaba bikuwah. Ketika Allah panggil Nabiullah Daud alaihissalam, Allah panggil Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dipanggil namanya, Allah panggil namanya. Tapi ketika Allah panggil Rasulullah Nabi Muhammad, yang dipanggil adalah gelarnya. Maka itu memberikan petunjuk kepada kita betapa Allah muliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Aisyah Ummul Mukminin memanggil suaminya, ya Rasulullah, ud'ullaha li, mintalah kepada Allah untukku. Maka saat itulah Rasulullah para jamaah minta kepada Allah, Allahumma ghafir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Rob, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik itu yang telah lalu ataupun akan datang, baik itu dosa-dosa yang kelihatan oleh mata ataupun tersembunyi. Selanjutnya setelah itu Nabi tanya kepada istrinya, ayasurruki du'ai, apakah doaku itu membuat engkau senang? Apa jawaban Aisyah? Gerangan apa yang membuat saya tidak senang dengan doa engkau? Diriwayatkan saat itu Aisyah ketawa itu sampai saking senengnya itu, diriwayat itu sampai kepalanya nempel ke pahanya, ila fahidiha, saking senengnya. Selanjutnya Nabi bilang ke Aisyah, wallahi, wahai Aisyah, demi Allah, wahai Aisyah, demi Allah, seperti itu pula doaku untuk umatku setiap kali selesai sholat. Doanya bagaimana ya tadi? Doa Nabi kepada Aisyah, Allahumma ghfirli Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat
wa ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik itu yang telah lalu ataupun akan datang, baik itu dosa yang kelihatan oleh mata ataupun tidak. Wa ma asrat. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, seperti itu jugalah doaku buat umatku setiap kali selesai sholat. Di situ sifatnya umum, setiap kali selesai sholat, berarti sholat apa saja. Maka dari sini merupakan salah satu di antara busyra, kabar gembira yang diinformasikan oleh Rasulullah buat kita. Betapa cintanya, betapa sayangnya Rasulullah ke kita. Bukan hanya pada saat kita di dunia aja, Bu, tapi ketika di akhirat. Di dalam riwayat Imam Muslim, sanadnya sampai kepada sahabat Ibnu Huzaimah, hadisnya sangat panjang. Di ujungnya, ketika nanti umat Nabi Muhammad akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad itu nungguin. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Allahumma salim, ya Allah, selamatin nih umatku, selamatin umatku, jangan sampai ada yang nyemplung. Jadi kalau bahasa seorang ulama itu Nabi Muhammad lagi sibuk-sibuknya di akhirat, udah mau masuk surga. Dalam salah satu riwayat juga dijelaskan, pintu surga yang terbuat dari emas sudah tinggal masuk, ada cahaya sangat luar biasa. Di situ Nabi Muhammad memberikan pujian bi afdolil mahamid, dengan pujian yang paling utama. Saat itulah Rasulullah sujud. Apa kata Allah saat itu? Kum is'al tu'to, minta, bangun, mintalah, engkau akan aku kasih. Sal tu'to, isfa tushfa, kamu mohon pertolongan maka akan aku tolong. Untuk kedua kalinya Nabi Muhammad bersujud. Untuk kedua kalinya pula Allah menyampaikan hal yang sama. Kum sal tu'to, isfa tushfa. Untuk ketiga kalinya Nabi Muhammad bersujud, Allah instruksikan untuk bangun dari sujudnya. Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar umatnya diberikan keselamatan. Nah, maka itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka di dalam kitab ini dijelaskan betapa amat sangat luar biasanya keistimewaan tersebut. Maka kitab ini disusun oleh seorang ulama besar, tadi udah disinggung oleh guru kita, seorang ulama besar, gurunya para ulama, baik itu di Nusantara atau di belahan bumi lainnya. Di antaranya kalau di Indonesia kan almarhum Mbah Maimun termasuk berguru kepada beliau, Kiai Taifur juga berguru kepada beliau, dan lain sebagainya. Banyak habaib yang jelas berguru juga kepada beliau. Dari sisi sanad keilmuannya, ini kan bagi kalangan kita, sanad keilmuan kan penting ya Sat ya. Jangan sampai sanadnya ke Mbah Google, kan bahaya. Itu sanadnya itu maktu itu. Sanadnya kenapa diperlukan sanad? Kalau saya dulu ngaji, kalau kata guru saya, karena kalau sanadnya jelas, gantungan kita ke Rasulullah. Buat tetangga kita ada yang ngikutin itu seulamanya Nasihuddin Albani. Saya tanya ke guru saya, itu siapa? Dia hanya seorang kutu buku. Setiap hari itu meluangkan waktunya di perpustakaan. Hadis ini dari kitab ini, 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 modal kutu buku. Sanadnya nggak ada karena tidak pernah ngaji. Tapi bagi kalangan kita, sanad itu sangat perlu. Nah, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani,
sanad keilmuannya, sanad keilmuan fikihnya itu nyambung ke Imam Hanafi. 4 madzhab sanadnya nyambung semua. Ke Imam Maliki pun sama nyambung. Yang semuanya belajar dari bapaknya. Imam Sayyid Alawi. Belajar dari bapaknya ke kakeknya baru mencar-mencar tuh. Nah, yang sanadnya ke Imam Syafi'i itu dari ayahnya, dari kakeknya, terus ke Sayyid saya lupa tuh. Yang berikutnya adalah ke Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato, penyusun pengarang kitab I'anatul Thalibin. Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato sanadnya nyambung ke Zaini Dahlan. Terus nyambung yang ke-20-nya baru Al-Imam Asy-Syafi'i. Ke Imam Ahmad bin Hambal juga nyambung juga. Artinya apa? Artinya sanad keilmuannya enggak diragukan. Ke Imam Hanafi ya, Imam Maliki ya, Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad bin Hambal juga iya. Maka sebegitu alimnya, karangannya sangat luar biasa banyak ya. Di antaranya adalah kitab yang sama-sama akan kita pelajari pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Intinya adalah dibanding ajaran-ajaran terdahulu, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u anhum israhum. Syariat-syariat umat terdahulu yang membelenggu umat tersebut itu dibikin ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Ya, kalau dikitabkan Nabi Muhammad Habibullah, Nabiullah Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, Nabiullah Ibrahim kan ditanya, kenapa Anda mendapat gelar Khalilullah? Ya, kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu Habibullah, Nabiullah Musa itu Kalimullah, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Dalam kitab Nasoihul Ibad ditanya tuh, Nabi Ibrahim, kenapa Anda mendapatkan gelar Khalilullah? Salah satunya adalah saya nggak bisa makan sendirian. Saya kalau makan itu harus ngajak orang. Sampai di situ dijelaskan, sampai saya harus nyari teman makan itu sampai harus berjalan 2 mil. Untuk saya panggil, saya undang buat makan. Ya, ini bisa juga diterapin kali ya. Kita panggil tetangga. Lah saya punya tetangga gitu, bener Pak, saya punya tetangga. Setiap pagi itu di grup yang belum berangkat kerja mampir. Lah tiap hari kadang saya sebelum ke sekolah mampir dulu. Apa itu lodeh lah, apa itu pecel lah, apa ada pasti. Prinsipnya dia nggak bisa makan sendirian. Kalau misalnya siang misalnya di rumah nggak ada istrinya, kumpul di musola nih, musola Manar di bawah gereja, kumpul sholat duhur. Udah pada makan belum? Yuk kita makan. Kemana kayak kita makan? Ya ada tuh seperti itu. Nah di sini di ayat ini Allah sampaikan wa yad'u anhum isram, bahwa Nabi Muhammad nanti
memberikan informasi bahwa belenggu-belenggu syariat terdahulu itu akan dibuka. Artinya syariat umat Nabi Muhammad itu enteng, ringan. Apa diantaranya? Watil kal aglal wal athqal kathirah. Kesulitan-kesulitan syariat umat terdahulu diantaranya adalah qat'u maudi'in najasah. Fa idza asabatin najasatu thawba ahadihim fa innahu alaihi ay yaqta'ahu liyutahhirahu. Fa idza asabatin najasah thawba ahadihim. Dulu umat terdahulu kalau ada najis asobat mengenai pakaiannya, fa'idnahu alai, maka mereka harus ayyaqta'ahu liyutahhiro. Cara untuk mensucikannya itu harus digunting. Kena najis nih, kena najis digunting. Lah kalau udah digunting 10 kali ya wala yakfi ghusluhu kama akhrajal Bukhari fi sahihi. Wala yakfi, enggak cukup hanya sebatas mencucinya. Di mana penjelasan tersebut didapatkan? Di dalam Sahih Bukhari, riwayatnya itu ada di jilid yang pertama halaman ke-62. Jilid pertama halaman 62. Ya kalau sama dengan apa namanya yang Sahih Bukhari yang ada di rumah saya itu adanya di jilid 1 halaman 62. Itu jadi syariat terdahulu kalau pakaian atau sarung misalnya atau gamis atau jubah terkena najis, maka yang terkena najis itu harus dipotong. Wala yakfi ghuslu kama akhrajal Bukhari fi sahih. Wa qad za'ama ba'dhum annahu kana yajibu qat'u ma asabatun najasa walau kana min najisin i'timadan ala dhairi riwayati Abi Dawud wa fiha kanu idza asabal baulu jasada hadim qat'u ma asabal baulu minhum. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi kan yang disampaikan oleh Imam Bukhari, dalam riwayat yang lain yaitu Abu Dawud, kanu idza asabal baulu jasada ahadihim qata'u ma asabahul baulu minhum. Kalau tadi kan terkena asaub, terkena baju, maka baju itu harus dipotong. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, bagaimana kalau najis tersebut, al-baul tersebut itu terkena jasada ahadihim, terkena bagian badannya, qata'u ma asabahul baulu minhum, potong. Dalam riwayat Abu Daud. Bisa dibayangkan, mungkin kita setahun baju kudu berapa kali beli itu. Apalagi kita di rumah misalnya punya bocah gitu kan, punya bocah masih digendong-gendong, dikit-dikit pipis, dikit-dikit ngompol lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi. Tapi kalau buat ibu-ibu pas. Kenapa? Jadi alasan beli gamis lagi, beli gamis. Kan ibu-ibu kan setiap majelis salim pasti ada seragam ya kan. Nah, tapi bagaimana dengan syariat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma hadil ummah fa innahu yakfi fi syar'iha fi misli dzalika iraqatul ma'. Amma hadil ummah, adapun umat ini, umat Nabi Muhammad, fa innahu yakfi, sesungguhnya cukup fi syari'ah, dalam syariat ini, fi misli dzalika iraqatul ma', cukup dengan mengalirkan air, wa ghuslul mahalli faqat, dan mencuci tempat itu saja, udah selesai. Ya kalau kita ngaji kan sama guru-guru kita, ya kita udah maklum lah, kita ngaji di musola atau dulu di madrasah. Kalau dilihat dari sisi cara mensucikannya kan ada 3, ada mukhafafah,
Mutawasito, mugolado, udah. Kalau mau khafafah ya enteng, udah. Cukup dicipratin selesai. Mutawasito ya pertengahan. Kira-kira rasanya, warnanya, baunya udah nggak ada, ya udah selesai. Kalau mugolado, kenapa dikatakan mugolado? Golid, berat. Kenapa? Karena harus sab'a marrat idahunna biturab. Cukup itu. Bisa dibayangkan perbandingan tadi para jamaah. Perbandingan tadi syariat terdahulu kalau terkena najis bagaimana, tapi umat Nabi Muhammad manakala ada bagian bajunya atau tubuhnya terkena najis, enteng. Kalau yang digendong itu bayi laki-laki belum 2 tahun, hanya minum ASI saja ya cukup. Rasul ma cipratkan selesai. Tapi bagaimana kalau misalnya baru 7 bulan udah makan bubur sari misalnya, bubur saring. Ya di situ kan hanya ASI saja. Berarti ya masuk naik ke mutawasito. Di antara lagi yang kalau berkaitan dengan hadis-hadis tentang baul tadi terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya lagi qatlun nafsi bitaubah. Di surat Al-Baqarah itu kan ada A'udzu minasyaitonir rajim wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Terus dilanjutkan ketika Allah Subhanahu wa taala panggil Nabiullah Musa alaihissalam untuk menghadap Allah selama 40 malam, arba'ina lailatan. Tsumma takhadtumul ijla. Ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya, didampingi itu umatnya oleh saudaranya itu Nabiullah Harun. Berapa lama ditinggalkan? Arba'ina lailatan. Ketika ditinggalkan, mereka mengikuti ajaran Musa Samiri yang menjadikan al-ijla, ittakhadumul ijla. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla mim ba'di wa antum dzalimun. Setelah 40 malam Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, kembali kepada umatnya. Ternyata umatnya melakukan innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikum, kalian telah menganiaya diri kalian. Kalian telah melakukan tindakan dolim terhadap diri kalian dengan sebab atau lantaran kalian menjadikan ini patung sapi yang terbuat dari emas sebagai sembahan kalian. Oh, Nabiullah Musa marah. Selanjutnya Nabiullah Musa di dalam ayat 54, fatubu ila bariikum. Fatubu, taubatlah kalian. Tobatlah kalian ila bariikum, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tobatnya? Nah, ini kita masuk yang kedua, betapa ringannya cara tobat umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara tobatnya? Faktulu anfusakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum. Cara tobatnya adalah faktulu, bunuhlah diri kalian. Yang jadi pertanyaan lah, itu kan bunuh termasuk perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah. Tapi itu kan pertama itu cara tobatnya, yang kedua itu perintah. Sama kayak gini, kita misalnya mohon maaf, cari contoh sederhana. Kita punya anak misalnya, kita capek nih pulang kerja, Kak tolong dong Kak, injek-injek nih badan bapak nih misalnya. Lah kan hukum asalnya nggak, masa orang tua diinjek-injek. Tapi kalau udah disuruh malah wajib. Kalau nggak ngelaksanain malah dosa.
Tapi anak nggak bisa inisiatif. Ini orang tua lagi anteng-anteng nonton TV sambil tengkurap, anak datang. Lah kemarin bapak nyuruh injek-injek, enak kali yang injek apa diinjek-injek bapak, inisiatif sendiri itu bocah. Bapaknya lagi nonton TV tengkurap, enak banget kan, langsung injek aja. Lah kalau yang pertama iya, yang pertama emang disuruh, tolong dong injek-injek kak. Tapi ya kalau yang kedua kan nggak disuruh. Kalau nggak disuruh ya kembali ke hukum asal lagi, apa ya, berarti dosa. Sama orang tua kalau udah nyuruh, kak tolong dong kak nih cabutin uban, kan mau nggak mau cabutin uban, pala dipegang. Lah nggak mungkin uban satu diambil kan, pasti kan palanya dipegang-pegang kan, dipisah-pisahin. Tapi jangan coba-coba itu bapak lagi tengkurap, tiba-tiba itu anak punya inisiatif megang pala bapaknya, cabutin palanya, tiba-tiba dipegang, nggak bisa. Kenapa? Orang nggak disuruh kok. Nah, kembali ke sinilah, itu kan faktulu anfusakum, itu cara taubatnya. Kan Allah, Nabi Musa perintahkan kepada umatnya, fatubu ila bariikum, taubatlah kalian. Bagaimana cara taubatnya? Faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Itulah khairul lakum, yang terbaik bagi Tuhan kalian. Ada beberapa penjelasan saat itu bagaimana tuh proses mereka membunuh diri mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, baik itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ataupun Ibnu Ishaq, itu ada salah satu riwayat yang tidak melakukan penyembahan kepada patung sapi tadi, mereka semuanya duduk. Mereka semuanya duduk, yang tidak menyembah mereka berdiri, mereka semuanya pada pegang pisau. Dalam riwayat khonajir, dalam riwayat yang lain mereka memegang suyuf, pedang. Saat itulah timbul adzulmah. Saat itu Allah kirimkan awan yang gelap. Saat itulah bahasa gampangnya saat itu ya pembantaian dalam tanda kutip itu, tapi itu kan cara tobatnya. Disitulah dibunuh-bunuhin, karena memang itu cara tobatnya. Sekali lagi yang perlu digaris bawah, itu cara tobatnya. Dalam riwayat yang lain, mereka semuanya saling pegang pisau, khonajir, saling pegang pisau, mereka saling bunuh-bunuhan. Yang tetap hidup ya taubatnya diterima oleh Allah, yang meninggal ya taubatnya juga diterima oleh Allah. Dan riwayat-riwayat itu sama semuanya, bahwa yang meninggal saat itu sampai 70.000 orang. Kalau riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana cara mereka membunuhnya, itu beberapa versi, baik itu dari Ibnu Jarir atau Ibnu Ishaq yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi jumlahnya itu seragam, yaitu 70.000 orang. Sampai-sampai Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun minta sama Allah, ini udah banyak banget ini yang meninggal, ini bisa habis 70.000. Akhirnya al-baqiyah ya Rob, al-baqiyah, sisain ya Rob, sisain udah ya Rob, udah yang ini terima aja ya Rob, udah yang masih hidup. Akhirnya Allah menghentikan, ya udah yang masih hidup taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal ya memang itu cara taubatnya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun minta al-baqiyah, udah ya Rob, sisain, udah umatku sisain. Nah, maka ya udah Allah luluskan permintaan Nabiullah Musa dan Harun, udah yang masih hidup, yang belum sempat terbunuh, udah tetap taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad apakah sampai seperti itu? Oh tidak. Tergantung nanti. Kalau misalnya kan ada hukuk ada hukukul adami, kalau kaitannya dosa besar ke
sesama manusia kan kalau di kitab-kitab dijelasin ya harus minta ridhonya dulu tuh plusnya. Kalau ke Allah ya cukup istighfar, banyakin istighfar, taubat, fatubu ila taubatan nasuha. Tapi kalau misalnya kaitannya udah hubungannya sesama manusia ya minta ridhonya. Dan tentunya yang ke manusia itu yang berat itu. Ridhonya kan susah juga itu. Sama kan kalau ya mungkin guru-guru kita, para ustadz kita kan kalau di cerita itu kan di kitab-kitab itu ada orang yang duduk di sungai ya, di pinggir sungai ada buah lewat, akhirnya dimakan aja, namanya di sungai buah lewat enak nih kali, panas-panas gitu kan, dikupas dimakan, mikir-mikir lah ini bukan punya saya ini bukan punya, padahal ya namanya punya kebun juga kagak tahu. Tapi ini kan bukan punya saya. Akhirnya telusuri di tuh sungai berlawanan, ini kebun siapa ini? Ini kebun siapa? Akhirnya terus ini nih ada pohon nih. Akhirnya singkat kata, kata yang punya kebun, saya tidak ikhlas, saya nggak ridho sebelum engkau nikah dengan putri saya. Wah, kalau dapetin ridhonya begitu mah saya mau banget ini. Bener, saya akan ikhlaskan dengan catatan engkau mau nikah sama putri saya. Kalau gitu sih mau. Tapi kan ada belakangnya. Putri saya buta, putri saya buta, putri saya bisu, putri saya lumpuh. Dan nggak bisa tuli, nggak bisa dengar. Tapi ya udah proses nikah sudah, anaknya di mana? Anaknya di rumah. Ya udah halal, ke rumah. Mana rumahnya? Sebelah sana tuh rumahnya. Ke rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh kok bisa jawab? Gitu kan? Lah kok bisa jawab? Pas dibuka matanya melek. Ada apa? Lah katanya buta. Lah ini kok melek? Dilihat katanya lumpuh. Tapi kok bisa berdiri? Ya dia bisa jawab, bisa dengar. Akhirnya dia balik lagi. Nggak sesuai perjanjian awal. Karena perjanjian awal kan iya, nggak sesuai perjanjian nih. Lah kan perjanjian gitu, anak saya buta, anak saya tuli, bisu, lumpuh, perjanjiannya kan gitu. Wah ini salah alamat nih, bukan rumah ini kali. Tapi kan iya itu anak saya emang. Kenapa saya bilang buta? Karena nggak pernah kemana-mana, nggak pernah lihat kemaksiatan. Kenapa saya bilang anak saya tuli? Nggak pernah dengar omongan-omongan maksiat. Kenapa anak saya bilang bisu? Karena omongannya selalu terjaga. Kenapa saya bilang anak saya lumpuh? Karena nggak pernah ke tempat-tempat maksiat. Kalau gitu saya balik lagi deh. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim yang sanadnya sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Hudri juga dijelaskan betapa pemurahnya Allah, begitu juga terkhusus kepada umat Nabi Muhammad. Ya ini mungkin ini juga riwayat ini kita telah maklum adanya dalam Imam Muslim, sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Hudri, orang yang udah ngebunuh berapa? 99 ya. Udah ngebunuh 99, ketemu bukan orang alim. Ketemu bukan orang alim, kalau saya mau taubat bisa gak? Emang kenapa? Saya udah ngebunuh 99 orang ini. Kalau saya mau kembali ke Allah, saya mau taubat bisa gak? Wah bisa, banyak banget itu 99. Akhirnya dibunuh lagi tuh orang. Jadi genap dia 100 kan. Akhirnya dia balik lagi ke kampungnya. Kira-kira ada gak yang bisa bantu saya cari solusi nih? Saya mau taubat ini, urusannya saya mau taubat habis ngebunuh 100 orang. Luar biasa nih dosanya. Akhirnya tunjukin ke orang alim. Itulah bedanya kalau orang alim.
Kalau orang alim bisa, jangankan 100, lebih dari itu bisa. Bisa, tobat engkau bisa diterima. Caranya bagaimana? Engkau pindah dari tempat itu sumber masalah, pindah ke satu tempat. Di situ disebutkan wayat guru, disebutkan tempatnya begini-begini. Itu orang-orang baik semua kok. Orang-orang baik semua. Akhirnya buru-buru di tengah perjalanan kan, riwayat itu kan orang itu nggak ada umur, meninggal. Turunlah 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Itu kan rebutan akhirnya. Kata malaikat rahmat, dia udah taubat, saya yang bawa deh. Kata malaikat azab, dia kan belum ngapa-ngapain, baru taubat doang lah, sholat ibadah belum, takarub belum. Akhirnya ada malaikat di situ, ada malaikat yang menyamar jadi manusia. Udah gini aja deh, kita ukur mana kampungnya, mana kampung tujuannya, kita ukur mana yang lebih dekat. Kalau lebih dekat ke kampung taubatnya, udah bawa deh malaikat rahmat. Kalau lebih dekat ke kampung asalnya, malaikat adab bawa. Diukur, ternyata lebih dekat ke kampung tujuannya. Dalam riwayat yang lain, itu Allah punya kuasa, Allah deketin itu kampung tujuannya. Dalam riwayat yang lain. Kembali ke sini, umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan luar biasa manakala dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan tadi umat terdahulu, mereka menyekutukan Allah, menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Cara mereka taubatnya seperti itu. Tetapi umat Nabi Muhammad, manakala dia melakukan dosa besar dan dia ingin taubat, maka tidak sampai seperti itu. Cukup dia tinggalkan, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia akui itu dosa besar, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana kalau kan di dalam Al-Quran ada begini juga, mohon maaf, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Kalau dosa di bawah itu diampuni, kalau dosa syirik nggak diampuni. Kan yang jadi pertanyaan, Allah kan maha pengampun, masa dosa syirik nggak diampuni kan gitu. Kalau ayat tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dosa di bawah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, dosa syirik yang tidak diampuni adalah naudzubillah dosa syirik yang dibawa mati. Tapi sebelum dia meninggal, dia taubat kepada Allah, maka dosa besarnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu di antara oleh-oleh Nabi Muhammad sepulang dari Mi'raj. Kan ada 3 oleh-olehnya. Oleh-oleh pertama yang kita maklum adanya sholat, diantaranya itu tadi, umat Nabi Muhammad selagi tidak syirik, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh-oleh yang kedua di antara 3 tadi.